Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Kendali Cerdas, Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Sultan Agung. Masih dengan saya, Bustanul Arifin. Berbicara mengenai kendali cerdas, tentunya tidak lepas dari yang namanya kendali. Dan kendali sebelum kendali cerdas disebut dengan kendali konvensional. Kendali konvensional ini menggunakan tiga suku parameter ya, yaitu P, I, dan D. Proporsional, integral, dan derivatif. Kendali ini, PID ini banyak digunakan walau memiliki keterbatasan. Dan sebelumnya ya ada kendali manual. Ini merupakan representasi dari keahlian dan pengalaman operator manusia, di mana manusia itu adalah sebuah makhluk yang cerdas. Gitu. Mengapa kendali cerdas? Sifat sistem peralatan yang memiliki kemampuan tertentu. Jadi dia lebih daripada kendali manual maupun kendali konvensional. Contohnya lampu di tepi jalan menyala sendiri jika gelap, apakah sudah cerdas? Ya, jawabannya tentu belum tentu. Ya, kita harus melihat sistemnya dulu. Karena hanya menggunakan umpan balik saja. Jadi yang dinamakan dengan kendali cerdas adalah hasil penerapan kecerdasan komputasional. Jadi hitung-hitungan pada sistem kontrol atau sistem kendali yang kompleks, tidak sederhana, dan harus ada hitung-hitungannya. Semakin banyak dipergunakan kendali ini, ketika kendali konvensional sudah dirasa tidak mampu lagi untuk menangani sistem-sistem yang ada. Hasil yang didapatkan dari kendali cerdas harusnya ya peningkatan produktivitas dan mutu produk, ya. Terus penghematan konsumsi energi. Jadi ya ini mengandung faktor ekonomi ya, produktivitasnya meningkat, ya semakin banyak hasilnya, tetapi pengeluaran yang dibutuhkan kecil sesuai dengan prinsip ekonomi. Tapi efeknya apa? Efeknya ini pada tenaga kerja manusia ya, apalagi saat ini dan rame-ramenya ketika para buruh menuntut hak-haknya, menolak undang-undang yang berlaku gitu. Nah ini kalau kendali cerdas sudah masuk ya, maka sisi negatifnya adalah banyak terjadi pengurangan tenaga kerja manusia. Semuanya digantikan oleh mesin gitu. Aplikasinya ya ruang angkasa dan industri, ada itu supervisory, control and data acquisition, DCS, distribute control system. Kini multimedia dan virtual reality masuk ke ruang kendali untuk mempermudah kerja operator. Jadi ya semakin mudah ya. Kalau dulu tombol-tombol begitu, sekarang tinggal menyentuh ya, menekan touch sebuah layar LCD misalnya. Operator mengawasi sekelompok proses, menerima data status plan, dan mengirim koreksi set point ke kontrol lokal yang tersebar. Plan tetap beroperasi nominal meski ada gangguan. Kenapa? Jadi yang cerdas orangnya begitu ada gangguan, operatornya lari-lari ya. Para pekerjanya, kalau kita lihat karyawan-karyawannya akan dengan gesit, oh kalau ada gangguan seperti ini harus saya set kendalinya seperti ini.
operator menutup kalang, ya, man in the loop. Jadi ini closed loop. Kenapa? Ya sebenarnya open loop, tetapi karena ada operator tadi, ada karyawan sehingga menjadi closed loop, dan closed loopnya ini sangat canggih manusia, ya. Dan manusianya ini ada sifat-sifat yang perlu diperhatikan, gitu, ya. Karena manusia bukan robot. Jadi berusaha memenuhi sasaran yang kerap berlawanan, produktivitas tinggi versus konsumsi energi rendah. Karena ini biasanya jajar, ya, berbanding lurus. Kalau produktivitas tinggi, ya konsumsi energinya besar. Kalau Anda bekerja keras, berarti makannya banyak. Terus tergantung pada pengetahuan, pengalaman, dan tanggapannya dalam mengelola dinamika plant. Mengatasi situasi yang abnormal secara aman dan efektif. Aksi kontrol dari operator manusia tadi yang saya sampaikan bahwa ya manusia itu subjektif, sulit dimengerti, dan cenderung salah ketika di bawah tekanan. Beda dengan robot, ya. Apalagi ketika bekerja, misalnya ya saat ini ada masalah dengan undang-undang buruh sehingga mereka bekerja tidak maksimal. Untuk men-setting plannya sering salah. Kenapa? Karena hatinya sedang gundah gulana, gitu. Ya. Misalnya baru sampai tempat kerja, orangnya tidak mood, begitu ya. Kenapa? Karena tadi di tengah jalan ditilang oleh polisi. Oh, karena anaknya yang di rumah rewel, misalnya, sedang sakit, ya itu akan berpengaruh. Cenderung lamban dan berpotensi bahaya pada kondisi abnormal, seperti pada bencana PLTN di Chernobyl. Ya, ini di Uni Soviet dulu, ketika Rusia masih bergabung dengan beberapa negara lain bentuk komunis yang disebut dengan Uni Soviet, ya, musuhnya Amerika Serikat. Ini terjadi bencana dan sampai dengan sekarang pun masih kita rasakan. Merasakannya apa? Ada beberapa manusia yang menghasilkan keturunan, ya ini na'udzubillah min dzalik, terjadi mutasi gen sehingga bentuk manusianya cacat karena terkena nuklir. Sebenarnya nuklir bagus, ya, dan itu sangat efektif karena dengan tadi prinsip ekonomi, ya, dengan memberikan energi yang sedikit menghasilkan produktivitas yang besar. Energi nuklir itu modalnya sedikit, ya tentunya ini modal-modal setelah jalan, ya, kalau di investnya juga cukup besar juga. Tetapi untuk kedepannya memang jadi dengan modal sedikit, yang sedikit dibandingkan pembangkit yang lain, tapi energinya besar. Dan Indonesia pernah mencanangkan seperti itu di Semenanjung Muria, tapi masih dipending, ya, ditunda, dan semoga tidak jadi. Dan kalaupun jadi, punya usulan, mereka kan menyampaikan bahwa ini adalah merupakan reaktor nuklir yang teraman di dunia. Padahal kita tahu bagaimana orang Indonesia. Nah, kalau seperti itu boleh mendirikan PLTN, tetapi didirikan di dekat istana presiden, ya, di dekat rumahnya presiden atau menteri-menteri riset dan teknologi, sehingga kalau ada apa-apa yang merasakan adalah pejabatnya dulu, rakyat yang agak jauh saja yang menikmati. Nah, itu baru setuju, gitu, ya. Terus ada kebutuhan yang sangat nyata untuk membantu operator dalam mengambil keputusan, khususnya dalam kondisi abnormal. Kecerdasan komputasional mendukung mengambil keputusan yang cepat dan konsisten. Ini konsisten. Terus apa itu kecerdasan? Kendali cerdas adalah suatu disiplin ilmu di mana metode kendali dikembangkan untuk mengemulasi karakteristik penting dari kecerdasan manusia. Karakteristiknya apa? Adaptasi dan belajar. Kalau kita sebagai manusia tidak bisa beradaptasi dan tidak mau belajar, berarti tidak cerdas. Nah, itu.
perencanaan di bawah situasi dengan ketidakpastian tinggi, ya, jadi ada tekanan, dan kemampuan menangani jumlah data yang besar. Ini yang penting. Manusia misalnya menangani satu produk tertentu, misalnya 1000 atau 2000 masih memungkinkan. Tetapi begitu menangani kendali dengan produk ratusan ribu, bahkan jutaan, sudah mulai terlihat kelemahannya. Kenapa? Ya, lama-lama ada sifat bosan sehingga menjadikan lalai, dan lalai berakibat pada produktivitas yang tidak bagus. Berbeda dengan kendali cerdas ya. Ya, karena robot dia tidak pernah bosan. Dan landasan ilmunya apa yang paling penting? Adalah landasan ilmu matematis, ya, matematika. Kendali cerdas versus konvensional, ya. Konvensional selalu dimulai dengan pemodelan, ya, dibuat model matematisnya, terus identifikasi parameter. Parameternya apa? Kalau kendali cerdas, arsitekturnya bertingkat-tingkat. Tentunya dia tidak perlu pemodelan sistem dan tidak perlu identifikasi parameter. Langsung saja, tetapi memang arsitekturnya bertingkat-tingkat. Ciri-cirinya, ya, mampu bertindak secara tepat pada sistem yang lingkungannya tidak menentu, mampu mendeteksi lingkungan dan dapat mengambil keputusan serta pengendalian, mampu mengenali suatu objek dan peristiwa. Sistem akan merasakan, mengerti, dan memilih sesuatu dengan bijak. Terus tumbuh dan berkembang baik maksud saya, dalam kemampuan komputasi maupun melakukan melalui pengumpulan pengetahuan, dan kemudian memutuskan dan mengirimkan sinyal kendali. Nah, ini literaturnya, kendali cerdas, teori dan aplikasi praktisnya oleh Bapak Son Kuswati dan Agus Arif dalam materi kontrol cerdas. Dulu pernah saya sampaikan bahwa ada film yang bagus mengenai kendali cerdas, 2 film. Yang pertama adalah Daihat, yang menceritakan mengenai semua tatanan dunia. Kendali itu sudah menggunakan kendali cerdas. Ya, terus yang kedua ada film Golden Eye. Ya, itu bagus juga. Silahkan coba ditonton, dilihat bagaimana kecanggihan dari kendali cerdas yang dalam film tersebut telah diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.